Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, dulu pernah saya ikutan menyerukan pembubaran sebuah organisasi profesi yang sudah mirip parpol. Namanya IDI. Ini organisasi terbukti bukannya mempermudah banyak hal di bidang kesehatan, malah mempersulit dan memperibet. Yang kelihatan mudah jadi begitu sulit kalau udah ada campur tangan IDI. Ya, ini terbukti ya. Lalu lahir organisasi sejenis namanya PDSI alias Persatuan Dokter Seluruh Indonesia. Sebagai jawaban tuntutan reformasi di tubuh IDI yang malah makin terasa aroma kadrunnya daripada menjadi organisasi mitra pemerintah, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Saya sebut aroma kadrun karena identik dengan melawan apa saja yang diputuskan oleh pemerintah. Jadi IDI ini organisasi profesi atau kumpulan oposisi? Soal melawan dan bukannya pelaksana keputusan pemerintah adalah sebuah himbauan untuk melakukan demo yang kemarin viral dikeluarkan oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia alias PBID. Jadi pengurus pusatnya malah nyuruh dokter-dokter demo ke jalanan. Ini musim penyakit, Pak. Ini juga lagi ada musibah bencana di Jawa Barat. Bukannya himbauan untuk lebih ikhlas bekerja, bukannya himbauan untuk tepat jadwal dalam melayani pasien, bukan himbauan untuk segera satset ikut serta dalam misi kemanusiaan ke Cianjur, bukan himbauan untuk memperkuat tim dokter di area bencana. Kok menghimbau untuk demo? Apakah IDI sudah menjadi Ikatan Demonstran Indonesia? Jadi dalam sebuah surat pada Jumat kemarin, PBID ini menyebut ada 5 organisasi profesi, yaitu IDI itu sendiri, ada Persatuan Dokter Gigi Indonesia, ada Ikatan Bidan Indonesia alias IBI, ada Persatuan Perawat Nasional Indonesia, ada Ikatan Apoteker Indonesia untuk turun ke jalan demo. Alasan demo adalah sehubungan dengan adanya agenda penyusunan RUU Kesehatan Omnibus Law oleh Badan Legislasi DPR RI. Dan IDI seolah mengorkestrasi demo yang konon terdiri dari 5 organisasi profesi itu tadi, yaitu IDI, PDGI, ada IBI, ada PPNI, ada IAI, beserta organisasi kesehatan lainnya. Mereka diajak IDI untuk mengadakan aksi damai menolak RUU Kesehatan Omnibus Law, resmi dengan undangan segala. Dengan PD-nya, IDI bilang melalui surat undangan itu, menyampaikan himbauan kepada seluruh ketua IDI wilayah, IDI cabang, dan juga perhimpunan di seluruh Indonesia untuk serentak melaksanakan demo di gedung DPRD di wilayah masing-masing. Lah iya, dokter itu kan identik dengan orang pintar. Dan orang-orang pintar seharusnya bisa paham mana yang penting buat bangsa dan negara. Dan bukannya mementingkan kelompoknya saja. Orang pintar pasti tahu tidak mungkin pemerintah memproduksi sebuah aset legal seperti undang-undang kesehatan yang akan menyusahkan rakyat. Makin penasaran dengan pola IDI ini saya dan meski sekarang sudah bukan penikmat ketunggalan atau menjadi satu-satunya organisasi profesi dokter di Indonesia, tapi sepak terjang pengurus IDI yang kental dengan nuansa arogannya itu layak kita cermati. Kenapa begitu? Ya karena di ujungnya kita rakyat jelata ini yang akan terdampak dari aksi-aksi arogan pengurus IDI yang saya yakin nggak semua anggotanya sepakat. Apalagi pakai demo segala. Ini sudah mirip serikat buruh. Yang gaji naik dianggap kurang banyak naiknya saja, pasti menurunkan ribuan orang untuk demo. Apalagi kalau gajinya turun. Dokter kok demo? Ya seperti kita tahu ya, RUU Kesehatan Omnibus Law yang masuk dalam program legislasi nasional alias prolegnas, prioritas loh ini, di tahun 2023 menuai pro dan kontra.
Bahkan Menteri Kesehatan Pak Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa perubahan kebijakan dan aturan yang dimuat dalam RUU Kesehatan demi transformasi besar sistem kesehatan nasional. Padahal kalau sabar membaca dan menelaah sedikit saja, saya yang nggak ngerti-ngerti amat soal dunia bisnis kesehatan, paham kok kalau fokus dari revisi undang-undang ini, pemerintah hanya konsen pada 2 hal pokok. Yang pertama itu meningkatkan layanan kesehatan buat masyarakat. Yang kedua, mengembalikan apa yang disebut sebagai peran government to govern. Government to govern. Tata kelola bidang kesehatan yang baik harus bisa dipertanggungjawabkan. Harus transparan, mengikuti aturan hukum dan responsif terhadap keadaan, itu maksudnya. Nah, makanya Menteri Kesehatan membantah tudingan terkait wewenang yang sepenuhnya di bawah kendali Kemenkes RI tanpa melibatkan sejumlah pihak lain termasuk organisasi profesi. Itu tuduhannya seperti itu, tudingannya seperti itu. Ini semata-mata keinginan transformasi melalui RUU Kesehatan itu tadi untuk perbaikan layanan kesehatan masyarakat. Jadi memang saya juga melihat bahwa posisi pemerintah landasannya itu 2. Apa yang kita lakukan harusnya meningkatkan kualitas layanan masyarakat, bukan baik untuk menterinya saja, bukan organisasi profesinya, kolegiumnya, individunya, industrinya, konglomeratnya, rumah sakitnya, bukan itu. Dalam hal seperti ini memang cuma bisa dipahami kalau dalam pengurus organisasi profesi kedokteran ini jadi mitra pemerintah, jadi pelayan masyarakat, jadi kawan baik, sahabat baik para tenaga kerja. Bukan kalau berbeda dengan kemauan kelompok malah ngajak nakes demo menentang pemerintah. Antum ini kayak kaya dan makmur dari bumi Indonesia. Ya sudah selayaknya mendukung kebijakan pemerintah sebagai penanggung jawab tertinggi kesehatan dan keselamatan rakyatnya. Dokter kok demo? Apa nggak malu sama pasien yang terlantar? Apa nggak malu sama mahalnya harga obat? Apa nggak malu sama susahnya kita cari dokter di saat butuh? Apa nggak malu sama mahasiswa-mahasiswa kedokteran? Jangan sampai ada persepsi begini ya. Dokter yang benar sibuk kerja bantu bencana di Cianjur, dokter yang nggak benar sibuk demo di DPR. Jangan sampai ada persepsi begini. Dokter yang benar sibuk mengobati pasien, dokter yang nggak benar sibuk merebut kekuasaan. Dan jangan sampai ada persepsi begini. Dokter yang benar habiskan waktu di fasilitas kesehatan. Dokter yang nggak bener, habiskan waktu di jalan nenteng-nenteng spanduk buat demo. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Yoprai. Tarik bambang, sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Bangsat! Jadi begini ceritanya bos, dokter kok demo? Sehingga meski nggak seberapa yang demo tadi di depan gedung DPR, tapi kemudian rakyat dan netizen pun bersuara. Apa yang saya sampaikan setengah tahun lalu soal ID semakin menjadi kebenaran. Yaitu bahwa kami rakyat jelata ini jadi punya persepsi bahwa ID bukan organisasi profesi, tapi sudah berubah jadi ormas. Ormas yang sumbu pendek. Apakah asumsi ID sudah disusupi kadrun tempo hari makin terbukti? Dan kalau ID adalah ormas, maka ada pembenaran bahwa ormas memang boleh lebih dari satu loh. Jadi selain ID, ada PDSI, mungkin akan ada lagi organ sejenis. Sekalian aja biar lebih kompetitif dan nggak arogan. Sama seperti serikat buruh yang jumlahnya bisa banyak. Kan ormas. Dan tentu kita tahu seharusnya turun ke jalan dan demo itu bukan nature-nya organisasi profesi dokter. Tapi karakteristik dari misalnya kawan-kawan kita buruh, ormas dan sebagainya. Ya saya nggak yakin ID itu nggak tahu manfaat dari RUU Kesehatan. Padahal sangat jelas terbaca. Manfaat yang jelas untuk masyarakat adalah nih. Yang pertama adalah akses masyarakat ke dokter dan dokter spesialis akan jauh lebih mudah karena jumlah dokter dapat lebih banyak diproduksi tanpa hambatan. Sekarang ini kan susah banget kalau mau jadi dokter. Alasannya ada aja. Yang berikutnya adalah banyaknya jumlah dokter, terutama spesialis, akan memperpendek antrian pasien di rumah sakit. Nah, jangan sampai sakit apa-apa obatnya cuma antibiotik.
Yang ketiga, biaya masyarakat berobat ke dokter akan lebih murah karena pungli-pungli yang membebani dokter akan hilang. Ya ini bukan rahasia umum lagi, nyata ada di depan kita. Yang berikutnya adalah kualitas dokter akan jauh lebih bagus karena hilangnya pungli-pungli itu tadi, dan birokrasi tata kelola kedokteran akan menjadi jauh lebih transparan. Jangan kira loh dokter-dokter yang beneran kerja itu bebas dari pungli dari organisasinya. Yang berikutnya adalah putra bangsa dari keluarga tidak mampu akan dapat akses lebih besar untuk menjadi dokter spesialis dan tidak ada lagi kemudahan karena darah biru. Pernah dengar kan? Kalau bapak ibunya dokter, anaknya tuh jadi dipermudah ikut jadi dokter. Nah, itu tadi manfaat buat masyarakat, buat kita-kita. Lalu manfaatnya untuk dokter dan tenaga kesehatan adalah yang pertama, surat tanda registrasi. Ya, ini STR ini ribet banget. Akan berlaku seumur hidup dan gratis. Seumur hidup dan gratis. Dan mengurus bisa dengan secara online. Saat ini STR harus diperpanjang 5 tahun sekali dan menimbulkan biaya mahal untuk dokter dan nakes. Nah, konon ide itu pemasukannya dari izin-izin ini, waduh, ratusan miliar per tahun. Pantesan ngamuk, dapurnya dibakar sama Pak Jokowi. Surat izin praktek atau SIP itu tetap 5 tahun nanti. Tapi kewajiban dokter harus mencari rekomendasi dan juga lain-lain itu akan dihilangkan mungkin ya. Nah, sehingga SIP atau surat izin praktek ini dapat diterbitkan tanpa keluar biaya pungli dan dilakukan sepenuhnya online. Dan ini juga biar transparan. Ini baru reformasi. Nah, yang ketiga adalah proteksi terhadap dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis dari bullying atau perundungan yang dilakukan oleh para seniornya. Nggak nyangka kan? Kalau dalam dunia profesi dokter di Indonesia, segini recehnya. Bully-bulian itu masih ada. Yang keempat adalah proteksi terhadap dokter dari gugatan dan kriminalisasi dengan memperkuat fungsi Konsil Kedokteran Indonesia sebagai lembaga pengawas etik dan disiplin. Ini penting banget nih. Jangan sampai ada dokter yang dipenjara tanpa sebab. Yang kelima adalah dokter yang mengambil program spesialis akan dipermudah dan digaji melalui pendidikan spesialis berbasis rumah sakit. Wah, ini berita bagus nih. Bayangkan, sebegitu manfaat baik bagi masyarakat berusaha di-downgrade oleh ID sendiri. Ini mau dunia kesehatan ini mau dibawa kemana nih? Kita ini mau bertumbuh baik atau mau makin parah ruwetnya? Dokter kok demo. Saya Mas Jopray, salam bertak. Tarik bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.